Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winja Angelia Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan. Yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Menurut SAK, Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana, catatan, laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Bapak Munawir. Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Yang kedua yaitu menurut Bapak Sujaja dan Barlian. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu menurut Bapak Wahyudiono. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak luar perusahaan. Nah, laporan keuangan itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan neraca. Baik, kita bahas yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan perusahaan tersebut. Terdapat dua jenis laporan laba rugi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah single step dan yang kedua adalah multiple step. Nah, ini contohnya laporan laba rugi single step dan laporan laba rugi multiple step. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang disusun untuk memberitahu pemilik usaha tentang jumlah kas yang dimiliki pada jangka waktu atau periode tertentu dalam kegiatan akuntansi. Laporan arus kas adalah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengelola keuangan dengan melacak cash flow untuk suatu usaha atau bisnis. Fungsi utamanya ialah membantu dalam menentukan kinerja bisnis. Laporan ini juga menunjukkan sumber kas dan membantu dalam memonitoring dana yang masuk dan keluar. Kas yang masuk berasal dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan. Sementara itu, arus kas keluar berupa pengeluaran yang dibayarkan untuk kegiatan bisnis dan investasi pada waktu tertentu. Nah, di bawah ini adalah contoh laporan arus kas. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang tujuan pembuatannya agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dan periode tertentu. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal yakni satu, memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. Yang kedua, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode.
Nah, di bawah ini adalah contoh laporan perubahan modal. Dan yang terakhir yaitu laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat dua macam, yaitu stafel atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Kegunaan dari laporan neraca adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan tersebut bisa menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. Kemungkinan mengetahui informasi keuangan, laporan neraca juga mampu memprediksi satu aliran dana atau kas di masa mendatang dan juga fungsinya memiliki peran penting untuk alat analisis likuiditas dan profitabilitas. Ada beberapa poin yang harus ada di dalam neraca, yaitu aset. Apa sih yang termasuk dalam aset? Yang termasuk dalam aset yaitu pertama kas, yang kedua surat berharga, yang ketiga biaya dibayar di muka, yang keempat piutang, yang kelima persediaan, dan yang keenam yaitu aset tetap. Kewajiban. Nah, yang masuk ke dalam akun kewajiban yaitu hutang akun, kewajiban yang masih harus dibayar, pembayaran di muka pelanggan, hutang pajak, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Ekuitas pemegang saham. Yang termasuk di dalamnya itu saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, dan saham treasury. Nah, baik, di sini di bawah adalah contoh laporan neraca. Setelah itu, bagaimana sih cara membuat laporan keuangan? Nah, untuk membuat laporan keuangan terdapat beberapa langkah nih. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Yang kedua, memposting jurnal ke dalam buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Yang keempat yaitu mengumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima yaitu menyusun neraca lajur. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan sendiri itu ada 4. Yang pertama, untuk menilai kondisi perusahaan. Yang kedua, yaitu sebagai bahan evaluasi kerja, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.